Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang berada di gereja maupun yang berada di rumah. Selamat datang ke ibadah dalam talian Gereja Good Samaritan Penampang pada 22 hari bulan Agustus 2021. Semoga Anda semua dapat mengajak rakan-rakan maupun saudara Anda bersama-sama dengan kita untuk menjalani ibadah dalam talian ini. Mari kita mulakan ibadah kita. Semua jemaat diminta berdiri. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian, mari semua jemaat. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin, amin. Kemuliaan kepada Tuhan. Saudara-saudari kekasih dalam Kristus, baik dimanapun kita berada, di luar rumah, di rumah, mengikuti kebaktian, apa cara sekalipun, terutama sekali pada hari ini kita di dalam online. Pujilah Tuhan, berikan kemuliaan kepada Dia. Kita suruhkan. Berpujilah nama-Mu Tuhan, penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama kita serukan. Atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Karena Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Sama-sama kita suruhkan sekali lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Serukan kepadanya. Engkaulah
dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak agar Tuhan berjaya. Aku minta untuk selamanya. Aku minta untuk selamanya. Aku minta untuk selamanya. Amin. Kemuliaan kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi, karena Dialah Raja yang memerintah sampai selama-lamanya. Karena Allah kita besar dan berkuasa, layaklah melihat kepadanya. Pada saat ini, biar kiranya Roh Allah sendiri menjamah setiap hati kita, memenuhi hati kita. Pakailah kami. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu. Benar yang terus menyertai-Ku. Maka kami membuka hati malam Tuhan Yesus. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di dalammu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Inilah hidupku, ini hidup kami bagimu.
Demikianlah Tuhan, inilah seruan kami, inilah pujian kami, inilah sembah dan harap kami Tuhan. Engkau jamah kami Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus-Mu terus memenuhi hidup kami. Demikiannya Tuhan, Engkau membantu kami di dalam segala hal. Mata dan hati kami terbuka dan menjemput Roh Kudus-Mu masuk dalam hati kami. Penuhi kami Tuhan Yesus, penuhi kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Amin. Doa untuk hari ini semua. Tuhan Allah, anak-Mu yang mulia, penyelamat kami kepada si pemukul dan menutup mukanya daripada penghinaan. Berikanlah kami anugerah untuk menanggung penderitaan dalam zaman ini dan sungguh yakin dan kemuliaan yang akan dinyatakan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat boleh duduk, kita akan mendengar pembacaan Alkitab. Shalom. Pembacaan pertama dipetik dari kitab Roma 6 ayat 1 hingga 14. Roma 6 ayat 1 hingga 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi,
Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk pembacaan Injil, mari jemaat semua berdiri. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes 5 ayat 15 hingga 30. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Injil Yohanes 5 ayat 19 hingga 30. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Bapa, kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa
dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuatu dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara-saudari, kita akan menyaksikan satu video klip pendek yang juga akan mengenalkan kita seksi yang baru ini, bahagian baru ini, yang mulai fasa yang ke-5 hingga fasa yang ke-8 dalam buku Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Tontonlah video yang pertama di mana kami menggali siapa Paulus, mengapa dia menulis surat ini, dan di mana kami menggali gagasan-gagasan utama dari pasal 1 hingga 4, bahwa semua manusia terbelenggu tanpa harapan dalam dosa dan perlu diselamatkan. Bahwa penyelamatan ini tidak akan terjadi dengan manusia berusaha menaati hukum Taurat, melainkan karakter kebenaran Allah lah yang telah menggerakkan Dia untuk menyelamatkan dunia melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga Dia dapat membentuk keluarga multi etnis Abraham berdasarkan iman sebagai umatnya. Sekarang, dalam 3 bagian lainnya dari surat kepada jemaat di Roma, Paulus akan lebih lanjut mengembangkan gagasan-gagasan ini. Jadi ingatlah penjelasan Paulus tentang konsep dibenarkan oleh iman. Ketika orang-orang percaya kematian dan kebangkitan Yesus diperuntukkan bagi mereka, mereka diberikan status yang baru, hak untuk berada dengan Allah, ditempatkan pada keluarga yang baru, umat perjanjian Abraham. Dan mereka diberikan masa depan yang baru, harapan untuk hidup yang diubahkan. Sekarang Paulus ingin menunjukkan kepada kita bagaimana kenyataan ini hendaknya membentuk kembali setiap bagian keberadaan kita. Karena dengan menjadi bagian keluarga ini, berarti menjadi bagian dari manusia baru yang diciptakan Allah melalui Yesus dan Roh Kudus. Jadi Paulus kembali kepada karakter manusia pertama di kisah Alkitab, Adam. Arti namanya adalah manusia. Dan Adam persis seperti semua manusia setelahnya yang telah memilih dosa dan keegoisan. Maka setiap orang menghadapi penghakiman Allah karena kita menjadi hamba pengaruh dosa yang mengakibatkan kematian. Tapi kemudian Paulus membandingkan Adam dengan Yesus, yang dia sebut Adam yang baru. Seorang manusia yang hidup dalam ketaatan penuh kepada Allah, yang ditunjukkan lewat tindakan kasih penuh pengorbanannya. Dan sekarang, Yesus menawarkan hidupnya sebagai pemberian kepada orang lain, sehingga mereka dapat dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan Yesus berdiri sebagai pemimpin manusia baru, yang sedang diubahkan oleh pemberian ini, yang membawa Paulus ke pasal 6. Paulus memperingatkan orang Kristen di Roma ini bahwa memilih mengikut Yesus berarti meninggalkan hidup manusia lama seperti Adam dan masuk ke dalam manusia baru seperti Yesus. Dan baptisan mereka adalah simbol sakral dari transisi tersebut. Manusia lama mereka mati bersama Yesus dan kemanusiaan mereka yang baru dibangkitkan dengannya dari maut. Jadi ketika seseorang percaya kepada Yesus, hidup mereka dipersatukan dengan hidupnya. Kebenarannya menjadi kebenaran kita. Saat orang menerima identitas mereka sebagai manusia yang serupa dengan Yesus itulah, maka mereka dimerdekakan menjadi manusia dengan hati penuh yang benar-benar dapat mengasihi Tuhan dan sesamanya. Sekarang, jika menciptakan manusia baru ini selalu menjadi tujuan Allah, dalam pasal 7 Paulus bertanya, jadi apakah tujuan Allah memberikan hukum atau dalam bahasa Ibrani Taurat kepada orang Israel? Catatan tambahan. Ketika Paulus menggunakan kata hukum ini, kadang-kadang yang dia maksudkan adalah alur cerita dan pesan dari 5 kitab pertama di Alkitab. Tetapi di lain waktu, dia lebih spesifik merujuk kepada ratusan perintah yang diberikan melalui Musa dan yang ditemukan di dalam Taurat. Makna kedua adalah fokus Paulus di sini. Apakah tujuan dari semua perintah itu? Paulus berkata bahwa perintah Taurat itu baik. Semua perintah itu menunjukkan kehendak Allah tentang bagaimana orang Israel harus hidup. Tetapi, jika Anda membaca alur cerita Taurat, Israel melanggar semua perintah tersebut. Semakin banyak hukum yang diterima bangsa Israel, semakin mereka mengulang dosa Adam dan memberontak. Jadi bahkan ketika Allah memberikan peraturan moral yang spesifik untuk ditaati, hal itu tidak menyelesaikan masalah hati manusia yang penuh dosa. Secara paradoks, semua peraturan ini justru membuat Israel lebih bersalah lagi. Tapi Paulus berkata bahwa paradoks inilah inti pesannya. Tujuan Allah adalah membuatnya sangat jelas bahwa iblislah yang menjebak hati manusia dan bahwa Taurat, walau baik adanya, tidak dapat berbuat apapun untuk mengatasinya. Tapi Paulus berkata dalam pasal 8
bahwa solusinya ada pada Yesus dan Roh Kudus. Beginilah caranya. Perintah Taurat berfungsi seperti kaca pembesar yang memfokuskan permasalahan kondisi manusia ke satu tempat pada orang Israel. Tapi sekarang, perwakilan Israel, Yesus Sang Mesias, telah membayar dan menangani semua dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Dan sekarang Yesus telah memberikan rohnya kepada keluarganya yang baru untuk mengubahkan hati mereka. Sehingga mereka dapat benar-benar memenuhi perintah Taurat untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Dan masih ada banyak lagi. Pembaruan Tuhan terhadap manusia adalah langkah pertama dari misinya yang lebih besar untuk menyelamatkan dan membarui semua ciptaan. Membuatnya sebagai tempat di mana kasih-Nya terwujud. Sekarang kita dapat melihat bagaimana pasal 1 hingga 8 menjadi pemikiran yang mengalir panjang di sini. Tetapi itu menimbulkan beberapa pertanyaan lain. Jika semuanya ini adalah tujuan Tuhan, apakah status saudara sebangsa Paulus, orang Israel lainnya, yang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, bagaimana kisah ini kemudian menggenapi janji Allah bagi mereka? Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Biarlah waktu ini kami teruskan dalam bahagian seterusnya untuk buku Roma. Makanya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu memberi pemahaman kepada kami, khususnya untuk melihat status baru yang kami dapat di dalam Tuhan, lepasnya kami dibenarkan oleh iman. Biarlah waktu ini kami akan belajar, khususnya untuk pengutusan ini, akhirnya kami akan dijadikan lebih kudus dan mirip kepada Tuhan Yesus. Kami silakan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Kita tahu memang ini adalah waktunya kita melihat untuk bahagian-bahagian seterusnya dalam buku Roma. Minggu lalu kita sudah mulai dan juga telah berbincang sampainya fasa yang ketiga. Kalau kamu perhatikan fasa 1 hingga fasa yang ketiga, bahagian pertama itu adalah tentang penghakiman kepada seorang yang berdosa. Kalau kamu berdosa, inilah akibatnya. Ini penghakiman yang akan dijatuhkan ataupun akibat yang akan diterima oleh seorang yang berdosa. Tapi di fasa 3 yang kita lihat minggu lalu, dia menceritakan, Paulus menceritakan tentang pembenaran oleh iman. Maksudnya waktu kita percaya kepada Tuhan, kita ini dibenarkan. Masih ingat minggu lalu saya gunakan gambaran di mahkamah, seorang tu telah diisytiharkan dia benar, ya. Jadi apa yang Tuhan lihat adalah Allah lihat Tuhan Yesus datang menanggung semuanya. Yesus masuk, aku menanggung semuanya. Biar apa saja yang dia buat, aku menanggung. Kalau pendakwa ini, si iblis tidak boleh takwa lagi. Jadi itunya kami dibenarkan, kami dibebaskan daripada tuduhan-tuduhan itu dan mulakan hidup yang baru. Ya, jadi itu hidup yang baru itu di mana Paulus sambung dari fasa 6 hingga fasa yang ke-8 tentang pengutusan kudus, ya. Pengutusan ini adalah kepada orang-orang berdosa. Macam mana seorang itu kalau dibebaskan, waktu dia keluar daripada mahkamah ini, memulakan hidup yang baru, apa yang dia akan hadapi? Kalau pembenaran itu adalah satu pintu masuk, entry, ya, pintu masuk. Jadi pengutusan itu adalah satu proses. Adapun hidupnya, ya. Hari ini kita mau lihat ini dengan tajuk murid yang menikmati kurnia kesatuan. Orang yang dibebaskan daripada itu, kadang-kadang kalau kita keliru, ya, kita akan tanya-tanya, apakah seterusnya? Kalau orang tidak paham ni, kalau lihat orang yang berdosa, yang melakukan jenayah, dia akan kembali lagi. Sebab dia tidak tahu apa yang disediakan lepas dia dibebaskan. Dan itulah sebab dalam Kristus, waktu kita dibebaskan sebab Yesus atas tuduhan-tuduhan adapun dosa-dosa yang ada, kita memulai satu kesatuan dengan Yesus. Satu hubungan yang baru. Di bahagian lain dalam Alkitab mengatakan keluarga yang baru. Kita ini disebut anak-anak Tuhan. Dan itulah satu kesatuannya. Dan dalam kesatuan ini, kadang-kadang kita tidak boleh terima. Sebab, terutama seperti saya datang daripada keluarga yang penyembah berhala, nenek moyang,
Dah sembahyang-sembahyang yang penyembahan-penyembahan yang lain. Di mana dalam agama itu dia mengajar saya harus buat sesuatu. Saya harus berusaha. Tidak ada satu hadiah yang percuma. Walaupun diberi satu hadiah, kau harus berusaha untuk mendapatkan hadiah itu. Adapun menunjukkan kelayakan kamu untuk mendapatkan hadiah itu. Jadi waktu selepas saya percaya Yesus, saya bertemu dengan Roma fasa-fasa yang ini, dia di mana dia katakan di dalam Kristus kau percaya saja. Lepas kau percaya, kau dibebaskan, kau dibenarkan, kau dipanggil benar. Tidak lagi ada penghakiman. Aku bilang ini dah boleh tu, dah jadi tu, dah boleh. Begitu senang sekali. Maksudnya saya percaya saja, okey selesai. Confirm, yakin saya akan masuk ke surga. Pada mulanya aku tidak boleh terima. Sampainya saya tahu apakah kebenaran yang Tuhan tuliskan di sini melalui Paulus. Dan itulah Paulus di ayat ketiga, ayat ke-6, ayat ke-6, ke-9, dia mengatakan, atau tidak tahukah kamu? Maksudnya kita boleh tahu tu. Ayat ke-6, kerana kita tahu. Ke-9, kerana kita tahu. Maksudnya kita boleh tahu apa yang disediakan oleh Tuhan. Inilah masalah Kristen yang paling menakutkan dan menyedihkan adalah orang tidak tahu. Kalau kita tidak tahu dan tidak faham atas apa yang telah dituliskan, disediakan dari firman Tuhan, kita ada dalam keadaan yang bahaya. Maksudnya kita hanya melalui satu proses keagamaan. Orang mau saya percaya Yesus, ikutlah. Sebab orang percaya, saya percaya juga. Orang mau baptis, saya baptis juga. Orang mau buat ini, saya buat ini juga. Apa saja orang mau terima jamuan kudus, aku terima saja. Apa dia buat, saya ikut. Tapi tidak ada pemahaman. Itu yang membuat Kristen, waktu mereka ketemu dengan kesulitan, adapun satu kekeliruan, mereka tidak dapat memahami, malah mereka akan mencari Tuhan yang lain. Kan? Waktunya kalau kita umpamanya sakit, kalau kita faham dan tahu Tuhan boleh menyembuhkan, dalam berdoa kepada Tuhan dan tunggu waktunya Tuhan, dia akan sembuhkan. Kalau kita tidak faham, kita akan cari dukun. Ataupun cari bomo. Sebab kita tidak faham apa yang disediakan oleh Allah melalui Tuhan Yesus. Itulah sebab hari ini kita di sini adalah untuk mengetahui kita ini ada kesatuan yang baru, satu hubungan yang baru, hidup yang baru bersama dengan Yesus. Pertama, melalui apa? Dibaptis dalam Kristus. Ayat-ayat yang telah dibacakan tadi, ayat 1 hingga ayat ke-5, kita boleh melihat apa yang Paulus katakan di sini bukannya doktrin pembaptisan. Paulus bukan di sini untuk bincangkan bagaimana kamu dibaptiskan. Memang pembaptisan dari perkataan asal Yunani, ia bermaksud rendam ya. Immerse, rendam. Maksudnya kamu dituang? Selam, ya selam. Hampir aku bilang ceruk. Ceruk juga rendam kan? Kau diselam di dalam. Maksudnya itu adalah pembaptisan yang seharusnya. Kalau ikut perkataan asal. Itu orang bilang Anglikan, pembaptisan Anglikan itu tak kira. Sebab kita ni main air, picit air. Picitkan air saja. Cukup. Tidak. Apa yang Paulus mengatakan di sini bukannya soal itu. Bukannya soal siapa yang membaptiskan kamu, berapa air yang dipakai, air yang dari mana? Sungai Yordan ataupun sungai di pipe siap di gereja Kudus Samaritan, tak kisah. Tapi apa yang Paulus mau kita faham adalah secara figuratif. Maksudnya dia ada satu maksud yang sebenar, ia itu adalah to be identified. Maksudnya kita dikenal pasti. Kita dikenal pasti dengan Kristus. Orang yang dibaptiskan di dalam Kristus,
dia akan dikenal pasti bersama dengan Kristus. Maksudnya, orang yang demikian, orang lihat dia, pengikut Kristus. Dia dikenal pasti. Ini pengikut Kristus. Bukan sebab salib yang dipakai, ataupun baju yang dipakai, ataupun cara dia sikat rambutnya, ataupun cara dia berjalan, ataupun cara dia menyembah Tuhan, ataupun cara apa saja. Tapi orang boleh lihat. Orang melihat orang itu, dia bilang, ini pengikut Kristus. Dia dikenal pasti, identify with Kristus. Dia boleh bayangkan dia ini adalah milik Kristus. Orangnya Kristus. Ya? Jadi, apa yang dikatakan di sini, Paulus bilang di ayat kedua, kita tidak boleh berdosa lagi. Masakah orang yang sudah dibebaskan dari tempat dia dituduh kan, mahkamah? Sekarang Yesus datang, dia dibebaskan. Dan orang suka keluar dari mahkamah ini, dia bilang, bosan, bagus saya buat dosa. Bagus aku buat dosa, nanti saya boleh balik di sana. Syok banget di sana. Apa saya suka masuk di sini, sebab aku suka dituduh. Dan orang buat begitu tu. Orang yang buat begitu, dia normal sudah. Orang yang normal di dalam Kristus, dia tidak akan mau kembali ke sana. Sebab dia tahu tu apa maksud berada di sana. Malu, dituduh, takut, menerima akibat, penghakiman, disiplin, apa saja. Dia tak mau tu. Jadi di sini Paulus bilang, jangan. Sebab kita tahu di ayat ketiga, kita semua ini dibaptis dalam Kristus. Kita dikenal pasti dengan Kristus. Waktu kita dikenal pasti dengan Kristus, ayat kelima, kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha ataupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Kita dikenal pasti bersama dengan Kristus. Kalau waktunya kita dikenal pasti dengan Kristus, apa yang ada dia, kita juga miliki. Jadi kematiannya kepada dosa, kita miliki juga. Kebangkitannya dalam kematian kita miliki juga. Sebab kita dikenal pasti dengan Kristus. Itulah maksud pembaptisan. Dibaptiskan di dalam Kristus. Amin. Saya berharap pembaptisan kamu terutama di bagian BM ya. Sebab ramai di antara kita mungkin lahir di keluarga Kristen. Kamu dibaptiskan waktunya kamu masih bayi. Kau pun dia tahu macam mana pembaptisan itu. Sebab bapakmu atau mamamu yang gendong kamu ke sini dan dibaptiskan sudah. Pembaptisan itu mungkin tidak memberi kesan kepada kamu. Kamu tidak perlu dibaptiskan lagi. Hanya nanti kita boleh doakan bahwa kamu harus tahu melalui ayat yang hari ini, kamu telah dibaptiskan dalam kematiannya dan juga kebangkitannya. Jadi apa maksud itu? Kedua, disalibkan bersama Kristus. Itu yang dikatakan kematiannya. Paulus mengatakan di ayat ke-6, kerana kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Jadi kita semua telah mati di dalam Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Dedikaiodai yang dikatakan di sini bebas dari dosa ataupun telah dibenarkan. Perkatakan tentang hamba ya ataupun slave, sini katakan menghambakan diri. Seorang hamba itu, hamba abdi, dia akan kekal menjadi hamba abdi hanya waktu dia mati. Itulah akibatnya. Kalau dia hamba abdi, anaknya yang dilahirkan juga hamba tu. Kecuali ada orang tembus dia. Walaupun orang tembus dia masih dari keluarga hamba. Sampai hari ini masih ada masalah tu di masyarakat-masyarakat di Amerika, di Afrika. Walaupun mereka tidak dipanggil hamba sebab mereka sudah memang telah keluarga daripada nenek moyangnya begitu. Jadi ada orang pulang katakan ini,
Kalau kita mau dibebaskan daripada diperhambakan, kita harus mati. Seorang hamba yang mati tidak dapat dihambakan. Amin. Tuannya tidak boleh datang, asal kamu buat sesuatu. Dia sudah mati. Tidak boleh itu. Itulah sebab waktu kita disalibkan dengan Kristus, kita mati kepada dosa itu. Kita tidak perlu dikuasai oleh dosa lagi. Inilah gambarannya. Waktu seorang itu duduk di sana, di dalam mahkamah, apa yang dia buat itu, dia tak ada pilihan. Seperti kadang-kadang ada orang bilang, kamu ni Kristen, tidak ada kebebasan. Kan kita ni suka-suka merokok. Kamu ni tak boleh. Kami suka, bila-bila saya merokok, saya suka. Ini kebebasan kita. Kami, dia bilang. Bilang, Pak, lain tu. Coba, bilakah kau yang jadi tuan kepada rokok? Adapun rokok yang jadi tuan kepada kamu. Dia pun senyap sudah. Dia fikir-fikir macam betul juga. Ya, waktu kau duduk sebelum makan, kau rokok juga. Kau mau rokok kan? Nak mau juga. Kenapa kau rokok kau begitu? Nah, tahu? Apa yang dia tahu adalah rokok jadi tuan kepada dia sudah. Dia duduk dan mau rokok tapi dipanggil oleh rokok. Mau merokok. Oh ya. Tak boleh habis tu. Orang yang betul-betul mau tu, saya tidak tahu lah macam mana, tapi saya tahu kalau dia betul-betul mau tu, dia akan menikmati Pak, sampai habis. Ini sampai habis tu, dia buang sudah, sebab mau makan kan, bazil. Satu kotak tu mahal Pak. Lepas makan, rokok panggil dia lagi, merokok lagi, dia pergi rokok lagi. Siapa yang tuan? Siapa yang hamba tu? Siapa yang ada kebebasan? Jadi orang yang dituduh begitu, dia sentiasa dalam keadaan terpelenggu. Dalam penghambaan, dia tidak ada pilihan, terpaksa dia lakukan dosa. Sebab dosa yang menjadi tuan kepada dia. Tapi waktu kalau kita disalibkan bersama dengan Kristus, sebab kita dikenal pasti dengan Kristus kan, kita mati. Seperti Yesus telah mati dalam salib, di atas salib. Jadi waktu kita mati dalam dosa, dosa tidak ada hak lagi. Sebab kita sudah mati. Macam mana dosa bilang kau buat salah. Tidak boleh sebab kita sudah mati. Ya, itu yang gambaran Paulus katakan. Kalau kita dikenal pasti dengan Kristus, waktu Kristus disalibkan mati, kita sama juga mati ke atas dosa kita. Dan itulah kebebasan yang sebenarnya. Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ini adalah satu proses. Proses yang dimana menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini bukan seperti kali pertama itu, waktu kita percaya, kita dibenarkan, kita disalibkan dengan Kristus. Ini adalah proses seterusnya. Dia pelaku setiap hari melalui Roh Kudus. Itulah dia katakan di sini, waktu kita buat begitu, hidup oleh roh dan juga dipimpin oleh roh. Perkataan dipimpin itu adalah di mana roh pergi, kita ikut langkahnya. Tak boleh jauh. Kita ikut langkahnya Roh Kudus. Di mana dia pergi, kita ikut. Itu hidup yang baru. Jadi kalau kita memang mau menyalibkan dan mati dalam dosa, bukannya mati-mati saja. Apa yang dikatakan oleh Galatia adalah kita akan mati kepada dosa, kita hidup dengan roh. Nah, ini gambarannya. Seorang itu dibebaskan. Waktu dia keluar daripada mahkamah ini, dia keluar dengan siapa? Yesus Kristus. Sebab dikenal pasti kan, Yesus Kristus akan menyertai dia. Anglikan bagus. Tiap-tiap kali kebaktian kita bilang, Tuhan beserta dengan kamu. Satu minggu sekurang-kurangnya satu kali kita dengar, Tuhan beserta dengan saya. Jadi kalau Yesus, sebab dikenal pasti dengan Yesus, kita ada kesatuannya dengan Yesus. Waktu kita keluar dan kita bertemu dengan pencobaan. Dulu tanpa Kristus, waktu cobaan datang kita bilang buat. Sebab kita hamba kepada dosa kan. Sekarang sebab kita sudah mati ke atas dosa, tidak lagi menjadi hamba kepada dosa. Cobaan datang kita boleh katakan tidak. Nah, tirulah, tak apa-apa.
Kau tidak kasih tahu orang lain, tidak apa. Hanya kalau kau tiru, kau dapat pass exam ni, nanti kau dapat kerja, kau boleh tolong keluarga. Itulah anak yang bagus. Cobaan. Dulu, ya betul juga. Kenapa, Pak? Dengan namanya mau bantu keluarga. Jadi saya tipu dalam pemeriksaan saya. Supaya saya dapat sijil itu. Tapi lepasnya kita salib dosa kita, kita akan bilang tidak. Walaupun saya gagal dalam pemeriksaan ini, aku tidak akan buat. Sebab Roh Kudus bersama dengan saya. Saya dikenal pasti oleh Yesus. Kalau saya menjadi orang yang ada kesatuan dalam Kristus, saya tidak boleh buat ini. Saya boleh mulai memilih tidak mau melakukan dosa itu. Kadang orang yang melakukan keselingkuhan, adapun dosa seksual. Banyak laki dah tahu kenapa lah dia salahkan perempuan. Ya itulah perempuan tu pakai pakaian yang kurang kainnya. Orang pakai pakaian kurang kainnya bukan sebab suruh kamu tengok. Tapi kita kalau tidak dapat katakan tidak, kita menyalahkan. Dengan menyalahkan orang, kita dengan namanya macam satu lesson untuk kita melakukan dosa. Cobaan yang demikian juga kita boleh katakan jangan tengok. Dulu sebelum ada Yesus kita tengok. Sebab bilang kita tengok sebab kita hamba kepada dosa. Waktu kita mati kepada dosa, kita boleh bilang jangan tengok. Tengok Tuhan. Tengok Alkitab. Dengar lagu pujian. Pada di gereja. Jangan tengok itu. Tak boleh itu. Waktu kalau kita mau tipu pun sama juga. Tak apa tipu, Pak. Kalau kau tidak tipu, nanti pekadu pula. Tak bagus. Bagus kau tipu. Dulu bilang, bagusnya mam juga. Kalau saya tidak tipu, nanti kalau saya tipu, istri tidak akan pekadu dengan saya. Dia pun tahu tu wang tu saya simpan di mana. Kalau saya tipu begitu, okey juga, dah bergaduh. Nanti orang kasih tahu pun dah okey, nyaman daripada bergaduh terus. Dulu bagaimana itu. Tapi sekarang sebab kita mati kepada dosa, kita boleh kata tidak, aku harus jujur. Sebab itu bukan dari Tuhan. Jadi sekarang kalau kita buat dosa lagi, sebab kita memilih, jangan salahkan siapa. Kita buat pilihan, saya mau buat dosa. Kita buat pilihan, kita buat dosa walaupun nanti akan dihantar balik ke sini untuk dituduh lagi. Jadi kalau kita tahu kita tidak lagi hamba kepada dosa, kita ada kuasanya di dalam Kristus, boleh katakan tidak kepada dosa itu. Amin. Ya. Nah, seterusnya. Kalau sudah mati macam mana? Ada orang pun bingung juga. Lepas mati ke mana sudah? Kalau kita tidak paham, orang yang dibebaskan itu mungkin dia berdiri di sana. Lepas itu dia keluar. Apa tu? Apa yang saya harus lakukan? Dia tidak tahu what's next. Apakah seterusnya? Itulah orang yang begitu. Dia sentiasa masih kembali ke sana. Sebab dia ada tujuan untuk hidup yang baru. Apa penunjuk yang dia ada adalah hidup yang lama. Jadi macam mana? Seterusnya, Dadong ajar saya tentang masa depanku. Jadi saya ikut masa lalu aku lah. Jadi kita kembali kepada berdosa. Jadi orang yang mati kepada dosa, dia akan dibangkit bersama Kristus. Itu yang Paulus katakan di ayat 9 hingga 11. Kerana kita tahu sekali lagi bahwa Kristus sesudah dia bangkit adalah orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematian adalah kematian kepada dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Perkara yang penting di sini adalah memandang. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Perkataan ini ada perkataan yang sangat berat, yang banyak maknanya di sini.
Maksudnya kamu telah mulai pertimbangkan. Inilah hidupmu. Hanya orang yang dapat memandangnya ataupun mempertimbangkan hidupnya begitu, dia tahu apakah hidup seterusnya. Contoh, bolehkah seorang perempuan yang berkahwin, yang sudah kahwin, dan masih berfikir dia boleh hidup dalam kebujangan? Boleh, tak mustahil tu. Boleh tu. Tapi untuk sementara, waktu dia memandang kepada apa? Cincinnya. Aku sudah kahwin. Waktu dia memandang suaminya. Aku sudah kahwin tu. Jadi aku tidak lagi bujang. Ia akan mengingatkan dia bukan lagi bujang. Malah juga, dia tidak boleh hidup sebagai seorang bujang. Dan buat apa saja yang dia suka. Waktu dia memandang cincinnya. Waktu dia memandang suaminya. Sama juga Kristen. Adakah Kristen masih boleh berdosa? Boleh. Tapi kita lihat orang lain, lihat sendiri. Coba aku tanya sekarang yang di rumah punya. Pernahkah kamu tipu? Siapa yang tidak pernah tipu tu angkat tangan. Kau tengoklah, siapa yang angkat tangan tu kau tipu sudah tu. Tak mungkin seorang tu tidak pernah tipu bah. Kecuali Yesus lah. Nah tu. Jadi, adakah Kristen boleh berdosa? Boleh. Tapi sementara. Waktu kita memandang kepada apa? Baptisan kita. Saya tahu tu. Waktu saya dibaptiskan dengan Kristus. Aku dikenapas dengan Kristus. Aku telah dibaptiskan dan mati kepada dosa. Dan hari ini saya bangkit, saya harusnya ada hidup yang baru. Jadi, tak tahulah, adakah kamu mau lihat sijil pembaptisan kamu? Saya harap sijil pembaptisan kamu masih ada ya. Sijil pembaptisan saya itu di laci saya tu, laci pertama. Saya buka, saya nampak tu. Tiap-tiap kali saya cari barang, saya nampak. Orang Indonesia bilang kartu ya, kartu pembaptisan saya. Aku nampak itu, aku bilang, puji Tuhan. Saya telah dibaptiskan dengan Kristus. Apalagi musim ini tengok Roma, aku sekali diperingatkan. Aku tidak boleh jalankan satu hidup yang sembarangan tu. Sekarang saya tahu saya Kristen. Seperti orang yang berkahwin tu, perempuan tu. Aku sudah kahwin. Itu suamiku. Aku tidak boleh jadi bujang lagi. Aku tidak boleh lakukan sembarangan saja hidupku. Jadi sama juga. Waktu kita tahu ini, kita telah ada satu hidup yang baru melalui kebangkitannya. Jadi Yohanes pasal 5 ayat 24. Yang bahagian yang terakhir tu. Saya baca semualah ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sama-sama, sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke hidup. Dalam maut ke hidup. Saya gunakan gambaran itulah supaya kamu faham. Kita dibenarkan, kita mulai satu hidup yang baru yang di dalam Tuhan. Itu yang hidup baru, yang dari mati ke arah hidup. Jadi kalau kita sudah ada dimiliki satu hidup yang hidup, jangan kita kembali ke maut. Sentiasa memandang, aku ni Kristen, aku ni dalam Kristus. Amin. Nah, jadi lepas semua ini, mungkin kamu bilang, Canon kau cakap siapa senang tu, kami tu pernah baca apa ni. Banyak orang bilang sahajalah, cakap kosong. Cakap okey, dengar okey, belajar okey, tapi tak tahu caranya macam mana. Itu kekeliruannya Kristen di Roma dan orang Yahudi yang kembali dari Yerusalem selepas mereka dihalau keluar dari Roma kan, lepas 5 tahun mereka kembali. Jadi itu sejarahnya. Waktu mereka kembali, mereka berkadulah. Orang-orang ini dari Yerusalem, dia bawa itu semua hukum tu. Kamu harus disunat. Kamu jadi Kristen cukup, tapi harus disunat lagi. Jadi orang yang tempatan itu berkeliru. Sebab mereka tidak tahu. Paulus memberi mereka langkahnya. Kalau mau teruskan pengutusan ini, teruskan hidup yang keluar daripada mahkamah ini, inilah yang harus dilakukan. Serahkan dirimu kepada Allah. Ayat 12. Sebab itu,
Sentiasa kau lihat Alkitab ada sebab itu. Kau tahu sebelumnya adalah penjelasannya. Jadi ayat 1 hingga 11 semua penjelasannya English therefore, sebab itu. Sebabnya kamu tahu kamu dibaptiskan, kamu telah mati dalam dosa, kamu dibangkitkan bersama Kristus, ada hidup yang baru. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi sama-sama, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, bukannya senjata kelaliman. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, kerana kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Amin. Inilah yang disyokkan oleh Paulus. Serahkan tubuhmu, serahkan dirimu kepada Allah. Bukan tubuh ini siap untuk melayani, keseluruhnya, roh kamu, semuanya. Dulu hamba kepada dosa, sekarang hamba Tuhan. Kita akan menjadi hamba kepada kebenaran dan ikut Yesus. Itulah murid. Kita ini semua dipanggil murid kepada Tuhan Yesus. Bukannya seorang yang jauh daripada Yesus, yang tidak akan berucap syukur kepada Yesus. Bayangkan orang yang dibebaskan, dibenarkan itu. Yesus yang tanggung semua. Waktu kita keluar, bukankah kita harus bersyukur kepada Dia? Bukankah kita harus minta tunjuk ajar? Macam mana? Okey, sekarang saya percaya kepada, bawalah saya. Mana saja kau pergi, saya ikut. Apa yang kau suruh saya buat, saya buat. Saya serahkan kamu, saya sendiri kepadamu. Jadi itulah waktunya kita boleh bayangkan seorang yang keluar di sana, Yesus beserta dengan kami. Amin. Okay. Jadi salah satu lagi apa yang dikatakan oleh Paulus di Roma pasal 12. Saya percaya ini adalah tulisan, salah satu tulisannya yang paling terkenal. Saya gunakan Roma untuk menjelaskan Roma. Pasal 12 ayat 1 hingga 2. Kerana itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dia adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Amin. Siapa mau lakukan kehendak Allah? Dengar ayat ini. Jangan serahkan tubuhmu dan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Pattern of the world. Banyak dosa kita lakukan sebab serupa dengan dunia ini. Semua pun begitu bah. Tambah saya, tak apa-apa. Kita buat salah tu, tak berparking kah? Tak apa-apa. Semua pun begitu bah. Jadi buat juga. Macam hari itu saya pergi market 88. Sekarang market 88 mau bayar sudah. Dulu dah bayar parking tu, percuma tu. Sekarang mau bayar sudah. Lepas dia mula bayar tu, saya bilang confirm banyak orang tak parking sudah. Saya heran. Banyak tempat parking dia dah mau. Ini perempuan ni nampak mukanya okey-okey. Perempuan yang okey lah. Yang anulah yang orang bilang macam ya macam mana perempuan yang sopan, kecil lagi, tapi dia pergi tak parking. Aku apanya ni, sampai kita yang di belakang mau parking pun susah bah. Banyak tempat parkingnya bah. Dia mau masuk, dia memang dia parking, tak parking pun tak pandai. Sampai dia triple parking sudah, menghalang semua. Itulah, kalau kita tidak tahu, maksudnya kita masih serupa dengan dunia ini, habis. Tak mungkin seorang tu yang dibenarkan dia keluar kan? Dia dikenal pasti dengan Kristus di luar, dia masih buat dosa.
Itu banyak orang keliru. Kristen apa tu? Bilang Kristen, konon, tapi kenapa begitu? Sebab mereka belum lagi serahkan tubuh, serahkan diri mereka kepada Yesus. Orang yang faham apa yang ditulis di sini, dalam proses pengudusan ini, orang itu pasti akan serahkan kepada Yesus. Biar aku menjadi muridmu, mana saja kau pergi, aku ikut. Apakah kehendakmu, aku akan lakukan. Sebab itu adalah tugasku sekarang. Dan yang lain, sebab nyawa ini adalah diselamatkan olehmu Tuhan Yesus dengan darahmu. Sebagai balasan kepada Tuhan, kita tidak harusnya hidup dalam dosa. Sayang kan? Waktu keluar, dah sampai 1 hari, dibawa balik, buat dosa lagi. Sayang. Jadi jangan kita bazirkan ataupun tidak menghargai apa yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Melalui Dia, kita boleh ada satu kesatuan yang baru, tidak lagi hamba kepada dosa, tapi hidup yang baru yang sentiasa menikmati segala pekat kepada Tuhan. Amin. Siapa yang masih dalam kotak tuduhan itu, dia hilang kebebasannya. Dah syok tu. Walaupun saya tidak pernah, tapi saya lihat movie, saya tahu tidak syok tu. Tapi orang yang dibebaskan, yang berada di dalam Kristus, sentiasa dalam satu kebebasan, kasih karunia, berkat yang berkelimpahan. Malahan Tuhan sediakan satu tujuan yang paling baik. Itulah hidup yang kekal. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapa, saya berdoa untuk mereka yang telah dibaptiskan waktu mereka kecil, mungkin sebab tidak tahu apa maksudnya. Saya berdoa Engkau akan memberikan satu pengalaman yang baru kepada mereka, supaya mereka boleh dibaptiskan dalam Roh Kudus untuk menikmati makna yang sebenarnya itu. Mereka telah mati kepada dosa sebab disalibkan bersama Kristus, dan mereka diberi hidup yang baru sebab bangkit bersama dengan Kristus. Tuhan, biar ini akan dicurahkan kepada setiap jemaat kami yang telah dibaptiskan hanya waktu mereka masih bayi. Biarlah hari ini melalui Roma pasal 6 mereka boleh tahu pembaptisan itu bukannya satu acara keagamaan, tapi ia memang dapat memberikan satu pemahaman yang baru, iaitu mereka ada hidup yang baru di dalam Kristus. Tak lagi hamba kepada dosa, tapi mereka telah mati kepada dosa, dan hari ini mereka ada hidup yang baru di dalam Kristus. Kami serahkan semua ini Tuhan, biarlah ini sebab kesatuan kami bersama Kristus, orang lain dapat mengenal pasti, dan mereka akan tertarik juga maunya hadiah yang sama, maunya satu peristiharan yang sama. Mereka boleh dibenarkan melalui iman mereka di dalam Kristus. Serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat dalam talian kita berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman naisin kita sama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, tunggal daripada oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan.
Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Silakan duduk sebelum kita mendengar pengumuman. Di sini ada satu pengumuman yang khas. Macam awani sudah pengumuman khas. Untuk kita semua. Ini tentang pengaturan rencananya di mana kita akan kembali untuk memulakan kebaktian ataupun ibadah secara fisikal di gereja. Ini adalah persiapan sepanjang sekurang-kurangnya 1 bulan. Kita berencana untuk membuka pada bulan 9 nanti. Berdasarkan keadaan COVID-19 dan juga lihat situasinya macam mana. Kalau dia menjadi teruk, kita akan pertimbangkan adakah kita mau membuka begitu awal. Kita akan tidak lakukan dengan tergesa-gesa dan juga ikut arahannya daripada Archbishop. Tapi untuk persiapan ini yang harus kita tahu dan memberikan satu waktu yang cukup bagi kita memenuhi syarat-syarat itu. Sebab dari SOP yang baru, di mana masa kau pergi tak lama itu, sekarang sudah ada. Waktu kamu mau masuk ruang itu, kamu harus menunjukkan adanya sijil bahwa kamu telah divaksinkan lengkap. Sijil digital, elektronik yang kuning tu di dalam MySejahtera kamu. Kau buka orang tu, kau buka bagian orang tu, kau nampak tu, adanya satu kuning. Itu hanya kalau kamu telah divaksinkan, kita mau lihat sijil itu sebelum kamu masuk ke dalam gereja. Kita terpaksa melakukan itu sebab di bawah SOP. Jadi apa yang kita akan lakukan di sini, siapa yang sudah divaksinkan adanya sijil itu, kamu harus kirimkan yang lengkap yang maksudnya sudah 2 dos. Kamu harus kirimkan itu kepada gereja. Nanti Brand Roji mereka akan uluskan kepada siapalah. Kita akan mengenal, pastikan kamu dulu seperti Roland dia sudah lengkap, dia akan kirimkan sijil itu. Kita sudah tahu sebelum gereja buka kembali, kita sudah tahu Roland sudah divaksinkan. Jadi waktu Roland datang, kita hanya sebagai satu proses untuk mengenal pasti, kita hanya lihat saja. Tapi saya sudah tahu tu. Penyambut tetamu sudah tahu, Roland sudah. Sebab nanti kita akan sediakan senarai nama itu. Dan ini kepentingannya adalah untuk orang-orang yang tua ataupun mereka yang tidak ada handphone, tidak ada telefon bimbit. Jadi mereka pergi suntik di vaksinasi itu, mereka adalah melalui dependent. Mereka bergantung kepada orang lain. Mungkin anak mereka, mungkin kawan mereka. Jadi mereka yang dah ada handphone tapi sudah divaksinkan, tapi sijil digital itu dibawa ataupun di dalam handphone kawannya. Jadi kamu harus suruh kawan kamu kirimkan itu kepada gereja supaya kita boleh mengenal pasti kamu telah divaksinkan. Nah, satu lagi itu belum dalam SOP lagi. Tapi waktu kamu datang, selain daripada digital certificate itu, kami lihat kamu telah divaksinasikan. Kedua adalah kami akan cek, periksa profil kamu. Dalam profil itu, yang bagian orang itu, kalau yang daripada kawasannya resiko rendah, dia adalah biru. Kalau di bagiannya resiko tinggi, dia adalah kuning. Jadi saya berharap dan mendorong kamu semua
untuk memeriksa profil itu dari waktu ke sewaktu. Sabtu malam, Ahad pagi, kamu harus lihat dulu. Kalau kamu adalah di warnanya adalah kuning, saya mendorong kamu jangan datang dulu. Sekarang ada tempatnya kalau kamu kuning tuh tak boleh masuk tuh, walaupun sudah divaksinasikan. Kamu harus periksa dulu, ya. Nah, kalau kamu bilang tidak tahu, hanya sampai sini tiba-tiba jadi kuning. Apa yang gereja lakukan adalah kami akan mengasingkan kamu. Adalah di dewan ataupun di bagian atas gereja. Kamu akan diasingkan dengan jemaat utama itu. Saya harap kamu tidak akan rasa tersinggung, sebab inilah sesuatu yang harusnya kita lakukan. Itulah persiapan ini diumumkan dahulu supaya kita semua ini boleh faham apa yang sedang kita sediakan ini. Amin. Nanti ada informasi lagi yang akan kami tambah, dan jadi itulah kamu harus perhatikan setiap pengumuman, terutamanya pada hari Minggu. Ketua kumpulan latihan pemuridan sudah diberitahu, dan mereka mulai minggu ini akan menolong semua. Seperti macam mana kirim itu digital certificate, macam mana buat ini, dan siapa yang belum divaksinkan mungkin dari tolongan mereka kamu harus mulai daftar dan mendorong supaya semua akan divaksinkan. Bagi anda mungkin ada alasannya sebab tidak ada dokumen, jadi itu jangan risau dulu. Tapi gereja tidak terjamin, kamu harus laporkan itu sebab memang sekarang kami sedang berusaha macam mana untuk mendapatkan itu. Sebab saya sudah dengar adanya, walaupun tak ada dokumen yang sah, mereka telah divaksinkan. Banyak informasi lah, tak tahu betul ke tidak, tapi gereja sedang berusaha. Kamu harus melaporkan supaya kami tahu di manakah siapa yang sudah, siapa yang belum. Nah, sehubungan dengan itu, waktu kebaktian akan berubah. Daripada jam 11.45 akan menjadi jam 12. Sebab setiapnya jemaat yang berkumpul bahasa Cina, Inggeris dan PN, kami harus ada waktu yang cukup di antara kebaktian. Jadi bagian PM hanya menjadi 15 minit lambat 10 minit lah. Tapi kan masih ingat dulu kami adalah jam 12.15 tu. Jadi kita ini masih awal ya. Ingat ya, jam 12 waktu gereja buka kembali. Sekarang masih jam 11.45. Waktu gereja buka kembali, ia akan menjadi jam 12. Jadi perhatikan ini, sama-sama kita terus berdoa, siapkan diri, siapkan keluarga bersama-sama untuk kita kembali beribadah di sini. Amin. Ya. Tuhan memberkati, kita akan terus mendengar pengumuman-pengumuman yang lain. Untuk saya memperingatkan kepada semua anggota jemaat Gereja Good Samaritan, kita ada persekutuan doa mingguan yang kita adakan pada setiap hari Rabu. Itu sekurang-kurangnya mulai dari jam 8 hingga jam 9. Kira-kira 1 jam sahaja masa untuk berdoa. Jadi pada minggu depan ini, yaitu pada 25 hari bulan Agustus, saya mendorong saudara dan saudari, mari kita bersama-sama menyertai persekutuan doa ini yang diadakan dalam talian. Zoom-nya akan, pautannya akan diberikan di grup pendaftaran kebaktian. Jadi Anda boleh mengikutinya di sana. Kita juga ada latihan kepimpinan kelompok pemuridan. Kita sudah mulai pada hari Jumat minggu lalu. Kita lebih kurang ada 18 orang peserta. Jadi untuk minggu depan ini kita akan meneruskan latihan ini, yaitu pada 27 hari bulan 8 hari Jumat mulai dari jam 8 malam. Jadi semua pemimpin dan pembantu juga calon pemimpin, Anda bersiap sedia untuk meneruskan latihan ini. Jadi buku-bukunya ada yang sudah diedarkan, ada yang belum mendapat,
Dan kalau yang belum dapat itu, saya akan kirimkan pelajarannya sebagai rujukan Anda. Jadi jangan lupa juga untuk kerja rumah yang sudah diberikan pada minggu yang lalu, pada minggu ini untuk kita bincang pada minggu hadapan ini. Dan pada tahun ini Diocese kita ada konferensi doa Diocese yang akan diadakan pada 5 hingga 6 hari bulan November ini. Ini diadakan secara dalam talian. Jadi untuk saudara dan saudari, kami mendorong Anda untuk mendaftar. Kita siaran secara lintas langsung akan diadakan di Hosanna Hall di Gereja All Saints. Tetapi kita akan berkumpul di Gereja Good Samaritan. Dan kalau hal itu mengizinkan untuk boleh berkumpul, kalau tidak pun kita akan mengikuti konferensi ini di rumah masing-masing. Tetapi kalau mengizinkan, kami mendorong Anda untuk berkumpul bersama-sama di Gereja Good Samaritan. Karena di tempat ini kita ada cukup data. Karena kita melakukan ini secara Zoom. Jadi kita akan melihat video promosi untuk konferensi doa Diocese ini. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelantaran penjagaan itu. Bunyinya, inilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui.
Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita tunduk ataupun berlutut. Mari kita menyuruh kepada Tuhan. Bapa yang dalam surga Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang setia. Allah yang sentiasa melihat kami Tuhan. Allah yang sentiasa melindungi kami, memelihara kami dan menjaga kami. Tuhan, kami bersyukur dan memuji Engkau atas kehidupan kami pada ketika ini. Walaupun ada banyak rintangan, cobaan dan duri-duri yang berlaku dalam hidup kami, di mana kami terpaksa melaluinya Tuhan dengan keperitan, di mana kami terpaksa melaluinya Tuhan dengan kesengsaraan, di mana kami pasti mendengar keadaan-keadaan di sekeliling kami Tuhan, bahwa kami mulai putus harapan. Tetapi Engkau Tuhan yang sama, Tuhan yang senantiasa berbelas kasihan. Roh Kudus-Mu datang, memberikan kami kekuatan, memberikan kami anugerah, memberikan kami sukacita, bahwa kami walaupun di sekitar keluarga kami dikelilingi oleh ribut dan taufan, tapi Engkau ada dalam hidup kami, Engkau memberikan kami ketenangan. Bahwa kami mampu melakukan, kami mampu menembusi masa-masa sukar ketika ini. Seperti dalam firman-Mu Tuhan, janji-Mu Mazmur ayat yang ke-23, pasal yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidup aku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan. Inilah janji Tuhan dalam hidup kami. Sekiranya kami terus duduk dalam rumah Tuhan, duduk dalam penganggan Tuhan, bahwa kemurahan dan kebajikan akan terus mengikuti kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Good Samaritan. Kami bersyukur Tuhan untuk latihan pelayanan pemimpinan yang telah dilaksanakan oleh pada penguasa kami, Kenan Chin. Kami berdoa Tuhan agar Roh Kudus Tuhan ketika ini menjamah hati jemaat kami, membuka hati jemaat kami Tuhan untuk terpanggil menjadi pemimpin dalam gereja kami di kala pandemik ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemimpin itu datang dipanggil Tuhan adalah daripada Engkau. Engkau akan membentuk mereka, Engkau akan mengangkat mereka daripada lembah yang fana, menjadikan mereka kuat untuk siap bekerja di ladang Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tiga bahasa, maupun Padri Roji, Kenan Chin, dan juga Tuhan Pastor Grace. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan bijaksana, supaya apapun pengetahuan yang diajar melalui syarat teladan ini Tuhan, dapat sampai dan masuk ke dalam pimpin-pimpin kami, dan ini akan terus diajarkan kepada jemaat-jemaat yang baru, jiwa-jiwa yang baru, nyawa-nyawa yang baru Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk latihan klub percutian gereja kami Tuhan, untuk GS Kid Tuhan, yang akan berlangsung pada 17 hingga 19 hari bulan September. Tuhan, kami berdoa untuk ketua pelayanan pimpinan kanak-kanak Inggris Tuhan, agar Engkau memberikan yang sama, serta dengan EJK-nya maupun segala persiapan yang dilakukan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui klub percutian ini Tuhan akan mendatangkan jiwa-jiwa yang baru, akan mengejarkan jiwa-jiwa yang telah lama hilang, dan akan mengembalikan sukacita Tuhan untuk anak-anak dalam gereja kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk diocese kami Tuhan. Kami rindu untuk melihat pembangunan Kristen, nama Tuhan disebut-sebut di kala pandemik ini Tuhan. Kami berdoa untuk Archbishop kami, Datuk Mitra Jikitais, maupun semua barisan kepimpinan gereja, padri-padri penguasa, penginjil, maupun siapapun Tuhan, agar Engkau berbicara melalui mereka. Memberi mereka hikmat dan bijaksana untuk melihat langkah-langkah ataupun cara-cara baru Tuhan, untuk bagaimana Tuhan kami dapat sampaikan message Tuhan dalam kehidupan jemaat kami maupun rakyat Sabah Tuhan. Berdoa Tuhan ada pelayanan baru akan timbul, jiwa-jiwa baru akan diselamatkan Tuhan melalui pelayanan yang baru ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk negeri kami Tuhan, kami sayang negeri kami Sabah, kami rindu pemulihan negeri kami Sabah. Di kala pandemik ini Tuhan, kami mendengar rintihan bahwa kehilangan ekonomi, kehilangan pekerjaan, sakit penyakit yang terus meningkat, orang yang terkesan juga meningkat Tuhan. Kami berdoa agar Engkau memimpin kami, melalui pemimpin kami Tuhan, pemimpin negeri Sabah, Ketua Menteri, maupun semua yang terlibat dalam pelaksanaan SOP maupun pemulihan ekonomi serta vaksin ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat dan bijaksana, kejujuran dan amanah, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka Tuhan secara jujur dan teratur, dan negeri kami dapat diselamatkan dan dipulihkan kembali Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami di saat pergolakan politik sedang berlanda. Kami mengharapkan agar Tuhan terus memimpin perkhidmatan awam kami Tuhan, agar mereka jadi tulus, amanah dan jujur dalam melaksanakan
pelaksanaan-pelaksanaan yang telah dirancangkan oleh kerajaan dalam membangunkan pemaksinan maupun pemulihan ekonomi, maupun juga Tuhan untuk membantu orang-orang yang terkesan pada ketika ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan, berikan kekuatan, berikan mereka kemampuan Tuhan untuk melihat perkara-perkara baru di luar daripada pemikiran politik, di luar daripada pemikiran manusia. Supaya negara kami Tuhan diselamatkan dan dipulihkan kembali Tuhan. Seperti sedia kala. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya semua ini kami telah menjawabkan, kami berdoa melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita dalam kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan sesama manusia. Semua, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Bapa kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput Anda semua berdiri untuk salam kesejahteraan. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Saudara dan saudari yang kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu. Dan beserta kamu juga. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Salam damai. Salam damai. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan sahaja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan. Tak terbahagi kemuliaannya lagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Semua kemuliaan kepada-Mu Bapa kami di surga. Sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami.
Di situ dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anakmu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagia dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya melihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Semua dipersilakan berdiri, mari kita menerima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Pada permulaan, pertengahan hingga akhir kebaktian ini, Allah beserta kita. Marilah kita berjalan di dalamnya. Amin. Sehingga kita bertemu di kebaktian selanjutnya.
Amin. Ibadah dalam talian Gereja Good Samaritan telah siap sampai di sini. Semoga Anda terus bersaksi dan jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih.